Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali saya bersama saya Rinda. Ini kita akan membahas 9 permasalahan di dalam IT, infrastruktur IT yang masih sering kita jumpai di banyak perusahaan maupun organisasi. Oke, langsung aja kita mulai dari urutan yang 9. Oke, masih banyaknya administrator network yang menggunakan IP address publik di dalam jaringan LAN-nya. Oke, mengapa ini tidak boleh? Karena ini akan berefek user tidak akan dapat mengakses server IP publik tersebut, karena perangkat-perangkat jaringan di dalam LAN akan mengira dan merasa bahwa IP publik tersebut berada di dalam lingkup local area network. Kita lihat dari referensinya. Di sini kita perhatikan ini adalah scope private IP address yang boleh dan harus dipakai pada jaringan LAN. Jadi selain scope IP address di dalam ini berarti termasuk IP address publik yang tidak boleh dipakai di dalam LAN. Urutan 8. Masih seringnya ditemukan cabling berantakan di ruangan data center. Biasanya cabling yang dibiarkan berantakan sementara ini pada akhirnya banyak menjadi fenomena sementahun. Jadi ujung-ujungnya bertahun-tahun pun juga tidak akan pernah dirapikan. Oke, efeknya apa? Oke, kita bisa lihat di sini. Ini contoh yang biasa meninggalkan cabling sementara dibiarkan berantakan, yang akhirnya ujung-ujungnya akan menjadi semeraut. Oke, 9. Masih sering ditemukan akses point ilegal. Ilegal ini maksudnya dalam artian tidak dimanage oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi misalnya dibawa oleh pribadi, perorangan. Nah, kenapa ini tidak boleh? Karena media wireless itu menggunakan media udara yang tidak memiliki sekat. Berbeda dengan cabling wire kabel, ini akan mengganggu layanan jaringan wireless sepenuhnya, apalagi bila penggunaannya pada frekuensi padat, yaitu di 2,4 GHz, yang mana hanya memiliki 3 frekuensi non overlapping, yaitu 1611. Jadi apa solusinya? Solusinya pertama, yang pasti pada perusahaan-perusahaan ini mau nggak mau harus di sweeping. Jadi pengguna dan ada sosialisasi kepada user tidak boleh membawa akses point pribadi. Jadi hanya boleh menggunakan akses point yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan. Oke, kedua, setelah yakin tidak ada lagi akses point ilegal, bila masih menggunakan frekuensi 2,4, baiknya dilakukan penataan secara manual, jangan dibiarkan diatur secara auto atau otomatis oleh controllernya. Jadi harus dilakukan penataan manual, setting konfigurasi frekuensi pada akses point
yang menggunakan frekuensi 2,4. Solusi lainnya gimana? Sebenarnya pada zaman saat ini harusnya frekuensi 2,4 ini bisa dibilang harusnya sudah tidak dipergunakan kembali, kecuali ini merupakan bagian dari penggunaan dari WiFi 6E. Kita bisa mulai migrasi pada perangkat-perangkat yang menggunakan frekuensi 5 GHz. Oke, 5 GHz atau ke teknologi WiFi 6, WiFi 6E. Nah, oke, untuk referensinya bisa kita lihat di sini. Bahkan kita bisa lihat di sekarang udah mulai ada WiFi 7, WiFi 8, tapi biasanya perkembangan ekosistem klien dari perangkat ini biasanya tidak secepat dari infrastruktur access point-nya. Jadi mungkin saat ini yang lebih mature adalah di WiFi 6. Jadi bisa dipertimbangkan untuk migrasi dari 2,4 menuju ke penggunaan 5 GHz ataupun bahkan ke WiFi 6 dan 6E. Lanjutkan ke urutan 6. Oke. Di sini masih banyak DCP server yang belum terpusat dan bisa dibilang tidak ideal dalam artian tidak memiliki visibilitas. Jadi DNS DCP merupakan aplikasi, merupakan jantungnya dari jaringan. Jadi sebisa mungkin DCP server ini adalah aplikasi yang handal dan terbukti mature, maksudnya proven ya, dari sudah bertahun-tahun terbukti ini stabil, dan juga harus memiliki fasilitas yang baik. Kenapa? DCP ini bisa dibilang karena jantungnya jaringan, setiap administrator harus memiliki pengetahuan apa itu, baik itu klien-klien yang terkoneksi di dalam jaringan tersebut. Jadi misalnya kita bisa lihat berapa banyak perangkat atau device yang sudah list yang mendapatkan IP, dan ini sangat penting digunakan ketika dilakukan troubleshooting. Jadi bila mana kita menggunakan DCP server yang bisa dibilang tidak handal ataupun tidak ada visibilitas yang cukup, maka ini akan mempersulit di dalam troubleshooting. Oke, contoh penggunaan DCP server yang tidak benar yang masih sering ditemuin, yaitu banyak yang mengaktifkan DCP server ini di layer 3 switch pada jaringan LAN-nya. Seperti kita ketahui, biasanya penggunaan layer 3 switch ini menggunakan command prompt. Jadi setiap monitoring yang perlu dilakukan untuk melihat penggunaan operasional dari DCP server ini pada contohnya layer 3 switch tersebut akan sangat sulit dilakukan. Jadi bisa dibilang ini tidak memiliki visibilitas yang baik. Jadi dan contoh yang lain sebenarnya sudah banyak saya coba DCP server yang model open source, tapi
terus terang bahkan hingga webmin pun menurut saya juga agak tricky dalam pengoperasionalan. Jadi mungkin saran saya uh, tidak harus menggunakan yang namanya DCP server yang berbayar, yang bisa dibilang lumayan mahal subscription-nya. Untuk penggunaan DCP server ini, saya rasa penggunaan atau pengaktifan DCP server pada Windows Server ini sudah lebih dari cukup, karena ini bisa dibilang proven mature dari 2003 server di Java, server tipe versi 2003 dulu, 2008, lalu selanjutnya ini bisa dibilang udah belasan tahun, lumayan mature dan memiliki fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan aplikasi developer lainnya. Ke urutan 5. Oke, masih ada penggunaan static routing dalam jaringan. Oke, static routing ini sebenarnya jikalau jaringan perusahaan Anda itu kecil, atau misalnya anggaplah Soho gitu ya, sebenarnya tidak masalah. Hanya saja ketika perusahaan itu sudah mulai berkembang ataupun jadi lebih besar, bahkan sangat besar, penggunaan static routing ini bisa dibilang sudah tidak efisien, karena penambahan atau pengurangan suatu network akan dilakukan secara manual. Jadi sangat susah untuk memaintain penggunaan static routing ini. Lalu solusinya apa? Oke, solusinya adalah penggunaan dari dynamic routing. Dynamic routing open shortest path first. Mungkin nanti bisa dilihat dari referensi ini. Jadi open shortest path SPF ini bisa dibilang diadopsi oleh standar multiple vendor. Jadi tidak dimiliki oleh salah satu vendor. Jadi penggunaan dynamic routing ini sangat disarankan karena akan menghilangkan ketidakefisienan dari penggunaan static routing, dan bisa dibilang bahkan bila perusahaan Anda walaupun anggaplah terbilang masih kecil, dari awal instalasi sangat dianjurkan juga sudah menggunakan dynamic routing ini, karena kedepannya juga akan sangat mudah dalam pengoperasionalan dan maintenance-nya. Oke, kita akan lanjut ke urutan 6. Di urutan 4. Di urutan 4 ini masih sering dijumpai tercampurnya antara LAN dan server-server. Dan bahkan server-server ini biasanya kita bisa bedakan antara internal server dan internet server yang dipublish ke publik atau ke internet. Ini juga terkadang masih dicampur baurkan. Jadi bisa dibilang saat ini yang namanya segmentasi jaringan LAN dan internal server serta DMZ atau demilitarized zone server ini sangat krusial terhadap keamanan jaringan. Kenapa? Jadi saat ini berbeda dengan dahulu. Dahulu itu bisa dibilang mungkin serangan-serangan cuma berasal dari internet. Tapi sekarang ini serangan-serangan juga bisa berasal dari LAN yang sudah terkompromis. Jadi sangat penting untuk membuat segmentasi antara jaringan LAN yang biasanya ini diisi oleh user perangkat device client, lalu ada segmentasi server farm untuk internal server. Jadi internal server ini biasanya yang
tidak dipublish ke internet, tetapi untuk melakukan apa namanya, untuk penggunaan untuk penggunaan layanan ke jaringan LAN. Jadi harus berubah harus disegmentasi antara LAN dan server farm internal. Lalu juga ada yang namanya server yang dipublish ke internet. Dan ini juga harus dipisahkan. Jadi biasanya kita kasih segmentasi ke segmentasi DMZ atau demilitarized zone. Jadi bisa dibilang minimal ada tiga segmen. Jadi kalau kita punya yang namanya saat ini ada UTM atau next gen firewall, kita lakukan sekat pada firewall tersebut untuk segmentasi tiga scope jaringan tersebut. Oke, kita lanjut ke